Tapi supaya recording. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alaihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Kepada Bapak Ibu, Akang Teteh sahabat Khalifah yang saya sayangi, perwakilan Khalifah Tur dan Gurunda pemateri yang saya hormati, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di kajian online Khalifah Tur pagi ini dalam keadaan yang tentunya sehat walafiat insya Allah. Selanjutnya, tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai rahmatan lil alamin yang juga diridhoi oleh Allah. Sahabat Khalifah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar majelis ini menjadi lebih berkah, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, yaitu Quran Surah Al-A'raf, surat ke-7 ayat 56 sampai 58. Oleh karena itu, dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, sahabat Khalifah semuanya untuk dapat mempersiapkan mushaf Quran maupun Quran digitalnya supaya bisa turut menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا Assalamualaikum. Sepertinya ada gangguan sinyal untuk Fateh Anissa sebentar ya. والبلد Oh. الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berbuat Mas saya hilang suaranya. Sepertinya ada gangguan teknis untuk data Anissa. Bisa mungkin langsung masuk ke materi kali ya tadi ya.
diulang dibaca terjemahannya biar kita ada tadaburnya. Oke, sebentar, Ustaz. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ulang lagi pembacaan terjemahannya dimulai dari ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten Bapak Ibu sahabat Khalifah, sebelumnya saya terputus-putus, tapi semoga konektivitas kita tidak terputus-putus ya, lillahi ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah selesai pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya tadi. Semoga semakin memberkahi majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Khalifah Tur ingin kembali mengingatkan kepada sahabat Khalifah tentang beberapa programnya. Di antaranya adalah Umroh Plus Turki selama 14 hari yang dijadwalkan berangkat tanggal 12 April 2024 dan karena limited seat, mohon agar bisa disegerakan pendaftarannya ya Bapak Ibu sahabat Khalifah. Untuk Umroh Syawal selama 9 hari ada 2 agenda keberangkatan, yaitu 20 April 2024 dengan pembimbing Ustadz Asep Fuad Adnan, STHIMAG, dan juga keberangkatan tanggal 27 April 2024 dengan Ustadz Haji Dedi Haryadi LC sebagai pembimbing. Lalu kemudian ada program Mumtaz Tour and Travel sebagai anak perusahaan Khalifah Tour, yaitu Umrah Syawal selama 9 hari dengan keberangkatan tanggal 13, tanggal 20, dan tanggal 27 April 2024. Dan yang terakhir, kita juga menggalakkan giat Khalifah berbagi bersama Wakaf Salman, bertemakan Ukir Kebahagiaan Ramadan di Palestina. Sedekah berbagi iftar untuk Palestina yang bisa disalurkan donasi terbaiknya melalui nomor rekening BSI di 700 100 1234 atas nama YPM Salman ITB atau nomor rekening CIMB Niaga Syariah dengan nomor rekeningnya 8600 0 222 atas nama Yayasan Pembina Masjid Salman ITB. Sebelum masuk ke acara intinya, kajian online pagi ini dibantu sampaikan juga beberapa hal, yaitu pertama mohon agar sahabat Khalifah dapat berkenan untuk mengaktifkan on-cam-nya agar dapat mempererat silaturahim serta menambah keakraban dalam berinteraksi selama kajian online ini. Dan yang kedua, jika sahabat Khalifah memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Karena akan ada sesi tanya-jawab setelah penyampaian materi kajian selesai. Lalu yang terakhir, di akhir acara, akan ada sesi foto bersama. Biasakan untuk ada pembiasaan dokumentasi. Jadi kita punya ada kenang-kenangan ya Bapak Ibu sahabat Khalifah. Yang akan dipandu oleh rekan saya bernama Kang Hardi. Dan diharapkan sahabat Khalifah semua juga dapat turut hadir di sesi foto bersama tersebut. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto, MA, sebagai narasumber. Seorang penceramah yang tentunya kita sudah kenal ya di halayak ramai, adalah penceramah ternama tanah air yang sangat terkenal dengan humor cerdasnya.
Masya Allah, tabarakallah. Mangga kepada Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto, MA, dipersilahkan tempat dan waktunya. Baik, sebelumnya izinkan saya mau cek audio, cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid cukup termonitor dengan baik. Baik. Baik, alhamdulillah. Cek saldo, tabungan gimana? Cek THR gimana? Amin. Insya Allah Waduh, aman. aman. Ini karena ada Bu Malah, jadi harus saya cek itu dulu. Oh, pengertian sekali Ustadz ya. Ya, ya, ini mudah-mudahan ini kode keras Bu Malah. Ya, Masya baik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul ayam yaumul jum'ah wa sayyidu suhur sahru Ramadan. Wa qala aidan man soma Ramadana imanan wakti saban ghufirallahu mata qadama min danbih. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Shadaqal hadzim wa shadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan, kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Pertama, Ibunda Ibu Mala beserta Pak Soni kalau ada di sebelahnya. Yang saya hormati Pak Rustam Sumarna kalau join, para asatid, guru-guru saya yang mungkin ada yang join dari Ustadz Dedi, Ustadz Ang, Ustadz Asep, Ustadz Nail, Ustadz Rofi, Ustadz Gugun, pokoknya Ustadz semuanya, teman-teman di Khalifah, saudaraku semuanya, Teh Wina, Tasik, yang baru nge-grab, eh, pokoknya semua yang hadir. Mudah-mudahan ada Teh Iin dari Lombok. Mudah-mudahan ini betul-betul sesuai dengan sabda Nabi, hari Jumat ini adalah puncaknya hari. Rasulullah bersabda, puncaknya hari itu hari Jumat. Dan ini hari Jumat. Dan puncaknya bulan adalah bulan Ramadan. Karena Jumat itu menjadi kafaroh. Kafaroh yaitu menebus dosa di antara bagaimana orang itu, mohon maaf, kalau orang itu, ya ini Pak Rustam, mudah-mudahan syafakallah, mudah-mudahan Allah al-Masfi. Ini karena Pak Rustam sakit, izinkan saya mendoakan dulu lah, ini doakan. Untuk Pak Rustam, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allahumma Rabbanas, mutibal baksa, isfi, akhina Rustam. Anta safi la sifaan ila sifauka sifaun la yuwadir sakoma. Mudah-mudahan Allah berikan segera kesembuhan, diangkat penyakitnya dan tidak akan kembali lagi untuk Pak Rustam. Dan ingat sakit ini ada 14 tetapi nanti kita bahas di lain kali. Sakit adalah kafaroh. Maka kalau kita ada sakit jangan pernah menyalahkan Allah. Karena itu tanda cinta. Sakit adalah cinta. Sakit adalah cara Allah meninggikan derajat di surga. Sakit adalah istighfar. Sakit adalah idharu ubudiyah, untuk menampakkan sifat kehambaan. Karena cara Allah untuk mendekatkan dirinya dengan Tuhannya ketika sakit. Kenapa? Apa hamba dengan Tuhan itu betul-betul dekat ketika sakit. Maka Fir'aun itu kenapa dulu durhaka, salah satunya dalam sejarah Fir'aun tidak pernah sakit. By the way, ini tema di lain kali. Ini kalau semua saya terangkan nanti materi saya habis, nanti Pak Muh tidak menghubungi saya lagi. Jadi intinya adalah sakit ini bagian dari anugerah. Sakit ada nasihat karena orang kalau jenguk orang sakit pasti yang sabar, padahal dirinya sendiri belum tentu sabar. Saya sekalian, puncaknya bulan ada di bulan Ramadan.
Jumat ini adalah kafaroh, penebus dosa antara Jumat satu dengan Jumat yang lain. Sementara Ramadan ini maghfirah, yaitu tempat di mana Allah mengeluarkan atau mengobral ampunan-ampunan. Maka wajar kalau Ramadan itu, kata Khalid Ahmad Asyadi, Ramadan itu ibarat apa ya, Nabi Yusuf bagi 11 saudara yang lain. Nabi Yakub itu punya anak 12, tapi yang paling istimewa adalah Yusuf. Yusuf bukan karena gantengnya ya, itu. Yusuf itu kalau di sini kayak siapa ya? Kayaknya nggak ada yang on cam, nggak ada yang seperti Yusuf. Eh, kayak nggak ada. Kalau kayak Pak Muh jauh lah. Kalau Yusufnya kayak Pak Muh berarti Yuleka agak katarak. Jadi intinya adalah Yusuf itu bukan hanya ganteng, tapi surah, siroh, dan sarirohnya itu. Surah itu tampilan yang ganteng, sirohnya akhlaknya mulia, sarirohnya hatinya. Jadi sudah tampilannya bagus, akhlaknya mulia, orangnya soleh, luar biasa. Maka wajar kalau Nabi Yakub punya perhatian yang lebih. Dari situlah maka kena penyakit SMS kakak-kakaknya. Yaitu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada orang disenangi orang lain, dia ngiri. Nah, maka hati-hati terhadap iri dengan hasad. Karena itu bisa menghapus kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar di Arab. Karena kalau kayu bakar itu di Tasik, untuk membakarnya tidak semudah di Arab sana. Kayu bakar di Bandung, apalagi musim hujan gini, agak sulit membakarnya. Tetapi kalau di Arab, membakar kayu itu sangat mudah. Maka hilangnya amal kebaikan Ramadan kita kalau ada hasad. Inilah sebabnya Teh Nisa, kenapa hari ini teman-teman tidak ada door prize dari Khalifah. Bu Mala tidak menyiapkan door prize untuk partisipan pada Zoom ini, karena untuk menjaga hati supaya tidak ada hasad iri. Karena jangan sampai orang yang sejak tadi join dapatnya itu cuma payung, sementara yang baru saja join dapatnya mobil. Nah ini, maka itu nanti akan memancing. Oh, saya sudah ikut umroh 3 kali aja dapatnya payung, sementara ada orang yang belum pernah umroh baru sekali gabung join dapatnya mobil. Maka mohon maaf, partisipan semuanya, jamaah Zoomiyah, jamaah daringnya, hari ini Khalifah tidak mengeluarkan door prize, THR yang besar-besaran untuk partisipan di Zoom karena untuk jaga hati. Ini alasan pertama. Alasan kedua, memang belum ada budget untuk itu dari Pemalang. Itu yang lebih tepat. Tapi intinya adalah bagaimana Nabi Yusuf itu luar biasa, begitu dapat perhatian yang lebih, maka dibunuh. Dengan dilemparkan, dicampakkan di dalam sumur, dikira sudah mati, ternyata ditemu oleh kafilah dagang, dibawa ke Mesir, jadi budak, jadi angkat anak. Ternyata bukan hanya budak, tetapi dia dimanjakan sampai ya pokoknya lolos lah. Lolos dari konstituennya, lolos dari itu, jadilah anggota dewan. Jadilah pokoknya sudah jadi orang kepercayaan. Begitu kuasa, disinilah yang dimaksud Khalid Ahmad-Sadi. Inilah hebatnya Yusuf. Yusuf itu akhirnya justru memaafkan dan melupakan. Ya, ini mohon maaf, 2 kata ini tolong dicatat Teh Nisa. Karena untuk Teh Nisa, untuk memaafkan mudah, tapi melupakannya susah. Maka jangan pernah menyakiti hati wanita, karena wanita itu kuat menyimpan memori. Wanita itu sulit untuk move on. Wanita itu ahli sejarah. Makanya jangan pernah menyakiti wanita. Maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Maka anak buahnya Pak Sony, ada anak buahnya Pak Bu Mala, jandanya beberapa. Salah satunya Teh Fitri. Sulit untuk nikah lagi. Itu termasuk di, nggak usah saya sebut di Khalifah. Iya, ya inisialnya A lah, ATIN, Atin. Ya, ini. Nah, itu janda itu bisa menjanda seumur hidup. Tetapi tidak berlaku untuk laki-laki. Wanita ditinggal mati itu mohon maaf, 4 bulan masa idah, 4 tahun masa tidak nikah, bahkan dia bisa menjanda seumur hidup. Tapi jangan harap. Kalau teman-teman di Khalifah ini ada yang istrinya meninggal, nggak usah nunggu 4 tahun, 4 bulan.
4 hari aja bisa kawin lagi, sampai mertuanya bilang mau tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik beli hair dryer biar cepat kering. Dasar laki-laki suka egois, suka cari menang sendiri. Itu suka merasa menang, suka merasa super. Makanya saya nggak suka sama laki-laki sampai detik ini. Karena banyak jamaah di khalifah ini yang ACDC. Ya suka perempuan, ya suka laki-laki. Dari sisi ini, maka tolong diperhatikan baik-baik. Nabi Yusuf memaafkan dan melupakan. Tidak sebagaimana para ibu-ibu sekarang, emak-emak ini kadang-kadang memaafkan tapi tidak pernah melupakan. Memaafannya susah. Karena wanita itu merasa salah setahun hanya sekali pas Idul Fitri. Selebihnya dia emak itu serba benar gitu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Taala, inilah Ramadan. Ramadan itu yang paling penting adalah bukan sekedar amaliyahnya saja, tetapi bagaimana amaliyah yang punya makna. Maka hari ini kita bikin kajian. Kajian yang paling penting adalah, tolong diperhatikan Bapak Ibu yang saya muliakan, karena kajian ini menjadi imamul amal. Ilmu itu menjadi panduan bagi amal. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Ramadan. Sebetulnya Ramadan itu saya menulis ada 20 maknawiyahnya. Artinya maknawi Ramadan itu gagal kita memasuki Ramadan. Satu, kalau tidak dapat maghfirah tadi. Tidak dapat ampunan dan tidak dilupakan semua kebaikan kita. Karena Ramadan itu artinya panas yang membakar. Maka orang yang melewati Ramadan rugi kalau tidak dihilangkan dosa-dosanya, tidak dibakar, tidak dihanguskan. Maka orang kalau ingin menghanguskan satu file biasanya dibakar. Maka Ramadan itu adalah membakar dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Maka kata Nabi, rugilah orang yang melewati Ramadan sementara dia tidak dimaafkan dan tidak dilupakan kesalahannya. Salah satunya kegiatan pada hari ini, orang yang menuntut ilmu itu akan menghapus dosa-dosanya. Saudaraku sekalian, kita akan bicara tentang Ramadan. Salah satu bulan Ramadan ini adalah menjadi media, menjadi wahana untuk revitalisasi rumah yang surgawi. Artinya apa? Karena rumah ini segalanya. Karir sehebat apapun, gaji berapa miliar, kalau rumah tangganya berantakan, nggak ada artinya. Karena bagaimana kita membangun baiti jannati, rumah yang mensurgakan. Rumah yang mensurgakan yang bagaimana? Karena yang pertama, dibaca aja pertama, ayo, ini harta yang, ya, Har- atau dinyanyiin aja, harta yang paling Harta, berharga. Ayo harta yang paling berharga adalah keluarga. istana Istana yang paling indah adalah adalah keluar keluarga. puisi Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. muti. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah berkah, suaranya indah sekali. Jauh lebih bagus daripada Limbat. Hmm, Serius. Kalau Bisa. Limbat kan diam terus Pak Ustadz. Makanya saya sering make up bareng Limbat itu suaranya oh, ini luar biasa, Anissa luar biasa. Sayang kita terlambat kita bertemu ya ini. Masya Iya, Allah. karena waktu saya mau ngambil keputusan itu kamu masih playgroup, jadi ya gimana lagi kelamaan. Ya, Kayaknya belum lahir Pak Ustadz saya. iya belum lahir lagi. Ini, kamu sama anak saya aja tua anak-anakku. Ya, Masya jadi Allah. harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Ini baiti jannati, keluarga cemara. Sebetulnya dulu keluarga cemara ini mau dilanjutkan, tapi waktu itu keburu Mbak Novia Kolopaking itu pakai jilbab. Dan dia tidak mau syuting lagi kalau tidak pakai jilbab. Akhirnya mau diganti keluarga Samara. Saya sudah nyiapkan sebetulnya dengan Gusmus. Karena saya dengan Cak Nun mau nyiapkan konsepnya, tapi ternyata produsernya nggak mau. Karena produsernya adalah, tahu kan, Cemara itu mereka. Itu untuk mereka, ya untuk, ya bukan afiliasi kita lah gitu.
Sehingga dia maunya tetap cemara, karena itu ada misinya, misi cemara. Tahu kan nanti pas Desember banyak Iya, pohon-pohon cemara itu. Ya, beda frekuensi Ustadz. ya tadinya memang kita mau lanjutkan. Saya termasuk yang mengusahakan untuk jadi keluarga samara, sakinah mawaddah rahmah, dan Mbak Novia sudah mau mensupport, Gusmus mau mensupport, Cak Nun mau mensupport untuk membuatan naskahnya. Tapi ternyata qadarullah memang itu diproduksi dan oleh orang yang diinisiasi oleh Cemara. Saudara sekalian, ini dalam rangka apa? Karena fungsi keluarga itu adalah bagaimana menjaga orang yang ada di dalam keluarga kita tersentuh dari api neraka. Maka gagalnya keluarga ketika ada anggota yang masih masuk neraka. Maka ayatnya next ya, ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alaikum naro. Terjemahnya teknis ya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Ya, Surah Tahrim ayat 6. Masya Allah. Ayat ini sebetulnya punya 5 learning point, tetapi intinya ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ini ada taukidnya, ada stressingnya. Karena tidak semua ayat pakai ya ayyuhalladzina amanu. 2 ini di periode Madinah. 3 ini bicara tentang bagaimana keluarga itu harus tidak tersentuh oleh api neraka. Ya, tidak tersentuhnya api neraka sampai dibayangkan berikutnya api neraka itu bahan bakarnya manusia. Jadi manusia sendiri bukan dibakar, tapi menjadi bahan bakarnya. Dan kalau batu kok dibakar, itu bukan sekedar karena panasnya. Gimana bakar batu? Batu bisa menjadi bahan bakar. Berarti batu itu panasnya apinya panasnya luar biasa. Dan batu itu kalau udah dibakar, itu jadi hot plate yang lama panasnya. Beda dengan yang lain. Nah, jadi hati-hati kamu, ini mendengarkan hati-hati kamu kalau punya keluarga, tetapi salah satu dari keluargamu, anakmu, istrimu, dirimu sendiri, sampai ada yang tersentuh oleh api neraka. Bahkan kata keluarga di situ bukan sekedar bapak ibu, bukan sekedar bapak ibu anak, tetapi pada satu dzurriyyah. Makanya harapannya next ya, harapannya kita bisa reuni di surga bersama anak cucu bersama ayah. Ya, next. Ya, terjemahnya aja nggak apa-apa. Masih di mute ya, Nisa. Maaf Nisa masih. Ustadz. Iya, ini nggak usah dimatiin biar kita ada interaksi. Ya, Baik, yaitu surga Eden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 23. ya. Di situ dikatakan surga Aden. Sebetulnya ayat berikutnya sayang itu belum ini. Ayat berikutnya adalah karena keimanan dan kesabaran. Maka modal supaya tidak tersentuh api neraka dan kita bisa diri di surga, modalnya ada 2. Yaitu dia itu beriman dan amal soleh. Atau satu ayat lagi, sayang belum di sana ya. Yang 24-nya. Boleh nggak di ini sebentar? Bukan, yang 24-nya. Yang itu kan 23, sekarang 24. Ar-Ra'd ayat 24. Kenapa? Ini karena biar runtutan ayat yang terbaca kita tadabburi. Dan malaikat itu mengatakan salamun. Bukan ini. Ayatnya pakai Quran, pakai browsing sebentar. Browsing sebentar. Ya. Ayat 24 dari surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd. Baik Ustadz, surat Ar-Ra'd ayat 24 ya Ustadz ya. Ya. Kenapa ini pokoknya interaktif? Atau siapa yang udah ketemu duluan lah? Ayo. Malaikat Ya, berkata, Salamun alaikum. Semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu. Itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan surga. oke. Biar agak. Jadi di situ kenapa dia masuk surga? Karena ada kesabaran. Oke, sekarang next yang atur next ya, ya, ya.
dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya. Oke, saya akan runtutkan. Tolong diperhatikan baik-baik. Ini saya nggak ini. Kalau lebih ekspresif kalau ada whiteboardnya saya tulis sedikit ini kayak Adi Hidayat gitu. Nah, jadi ada poin-poin yang penting saya sampaikan. Pertama, syarat untuk surgawi itu adalah keimanan dan kesabaran. Tolong dicatat baik-baik, keimanan, kesabaran, bahkan ada amal. Itu yang ketiga. Jadi iman, sabar, dan amal. Dalam surat At-Tur ini dikatakan karena amal-amalnya. Amal apa? Amal soleh. Yang sering tidak diketahui, sering tidak dilupakan adalah amal soleh itu bukan sekedar amal baik. Dicatat baik-baik ya. Ini tolong dicatat baik-baik. Karena dalam baik itu di dalam Al-Quran ada al-hasanat, ada al-ma'ruf, ada al-khairat, ada al-bir. Tetapi di sini tidak pakai al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu juga artinya baik. Tetapi kalau ma'ruf hanya temporal. Ma'ruf itu sifatnya baik tetapi hanya sifatnya lokal. Karena baik di Bandung belum tentu baik di mohon maaf di Jogja itu. Contohnya orang kalau ketemu ini contoh ya, kenapa kok di situ soleh ya, soleh. Jadi iman dan amal soleh. Kok tidak iman dan ma'ruf? Kok iman ini? Ini sayang ya harus agak ekstra sedikit apa ya, agak fokus ya. Ini karena saya itu paling nggak suka kalau kajian tablik akbar itu karena hanya masuk kuping kanan keluar kuping kanan lagi, bang. Belum masuk udah keluar lagi. Nah, jadi makanya kalau saya itu senang semakin sedikit yang ikut, semakin fokus saya lebih senang. Itu. Makanya kalau perlu besok PDF-nya dibagikan dulu supaya orang bisa menyimak poin-poinnya. Dan ini sebetulnya PowerPoint saya itu ada 120 poin. 120 slide. Tapi nggak mungkin itu saya terangkan semuanya. Tapi mohon maaf supaya tidak lewat. Jadi gini. Kalau orang beramal ma'ruf, ma'ruf itu sifatnya lokal. Kalau soleh tidak. Soleh itu universal. Kalau ma'ruf itu misalnya orang kata mempersilahkan makan dengan kata dahar. Ternyata dahar itu di Jawa sangat halus. Tetapi ternyata mari dahar. Padahal sama kata-katanya. Tetapi itu ternyata tidak pas ini. Tuang itu malah tidak baik dituang itu malah dibuang gitu ya. Ya, tapi kalau di sini didahar atau orang Malaysia, Singapura, ini kebetulan aksi di Indosiar kan dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dari ini. Jadi kita ketemu dengan orang-orang itu. Kalau ketemu selalu tanya, bila nak pulang? Kapan kamu mau pulang? Baru datang kok kapan mau pulang? Ini kurang ajar kan? Ini kayak ngusir. Padahal itu maksudnya biar range di sana berapa hari. Jadi itu namanya ma'ruf. Tetapi kalau soleh itu beda. Soleh itu pertama dicatat baik-baik ya. Soleh itu dari kata solaha yasluhu maslahah. Maka dikatakan baik kalau membawa kemaslahatan. Kalau orang itu beramal secara pribadi, tidak soleh. Nah, dua, soleh selalu dinarasikan dengan jamak. Maka kalau orang itu berbuat baik hanya sekali, misalnya, dia itu beramal baik, tahajud. Tahajud itu tidak soleh. Karena tahajud itu untuk pribadi, tidak memberi kemanfaatan bagi orang lain. Dua, tahajud itu dikatakan nanti solihat, jadi sama orang yang baik benar, kalau dilakukan tidak hanya di bulan Ramadan. Setahun hanya berbuat baik. Dia ternyata pernah nyumbang, tapi setahun cuma sekali aja. Nah, maka itu harus jadi rutinitas. Maka bahasanya selalu dinarasikan amanu wa amilus solihat. Selalu jamak. Jamak itu artinya ada runtutannya. Maka intinya dikatakan iman dan amal soleh itu kalau itu baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain. Ada sesuatu orang yang baik untuk dirinya tapi nggak baik orang lain. Contohnya, Tenisa, mentang-mentang ini sering umroh, sering haji, ngimami sholat itu, Masya Allah luar biasa, itu bacaannya terlalu panjang. Loh, bagus loh. Bacaannya panjang, Al-Baqarah, Sambul Anisa itu. Tapi tidak soleh itu.
Karena ternyata ada teman-teman khalifah, itu ada Radian, ada Kak Pamo, ada di belakang yang ini kelamaan buat trikul aja, kulhuk, waduh, idaja aja, yang biasanya idaja. Maka itu tidak soleh, karena tidak membawa kemaslahatan. Loh, baca Quran dalam ini bagus, tapi tidak soleh. Atau sama dengan ini ada taklim. Tapi orang pilih ambil Quran, baca Quran sendiri. Baca Quran sendiri padahal dia tidak sedang taklim. Maka sebenarnya, loh, sholat duha baik nggak, Teh Nisa? Halo, Baik, baik. Tapi kalau dibanding dengan ikut pengajian gini, pahalanya banyak mana? lebih banyak aja. Banyak kajian. Karena orang ngaji gini, pahalanya seperti samudra. Tapi kalau dia sholat ini, maka yang soleh bukan yang sholat duha. Lu sholat duha pahalanya banyak. Tapi jauh kalau di sholat duha itu kayak titisan. Jadi kalau ada undangan taklim gini, undangan pengajian, kok dia malah sholat duha sendiri. Ah, sholat duha dulu aja, nggak usah taklim. Lebih penting pengajiannya. Karena ini kelihatannya denger gini dengan santai, apalagi gini nih kakinya di atas, nggak mau on cam segala macam, tenang aja. Itu artinya itu saja pahalanya melebihi dari orang yang makanya soleh juga berkaitan dengan sosial. Ini kalau ini saya teruskan nanti di haji aja, maka yang ikut haji aja yang nanti diperdetail. Itu yang nggak ikut haji nggak usah, yang cuma umroh nggak sampai detail ini. Misalnya gini ya, jadi mohon maaf. Kalau ada orang beramal secara pribadi, maka itu pahalanya hanya satu. Tapi kalau berjamaah, amalan kebersamaan itu jadi soleh. Karena itu kayak amalannya kayak samudra. Kalau tadi satu tetes, amal sani kotor. Kalau ini kayak samander, kayak samudra. Ya, maka dikatakan soleh kalau dia berulang-ulang. Jadi amalnya jangan hanya sekali. Itu. Tapi berulang-ulang, walau kola kata Nabi, walaupun cuma 2 rakaat, tapi sering, tahajud sering. 5 tahun sekali tahajud langsung 23 rakaat, tapi setahun sekali. Itu bukan orang soleh. Ya, soleh itu ada rutinitasnya. Soleh itu artinya bermanfaat secara sosial. Pengulangan kata soleh menjadi solihat ini, jamak ini menunjukkan bahwa sesuatu dikatakan solihat kalau itu. Oke, saya akan belok lagi. Ini mohon maaf kita harus. Jadi ada 4 syarat ya, 4 syarat amal itu dikatakan soleh. 1 kalau berdasarkan ilmu. Ya, karena kalau dia tidak berdasarkan ilmu, sebaik apapun maka dia tidak dikatakan soleh. Bahkan tertolak. Contohnya orang bersuci bagus wudhu, tapi kalau Teh Nisa wudhu di rumah sudah kumur, muka tangan kurang kaki aja, terus ke kantor, sampai di kantor, ayo Teh Nisa kita sholat bareng. Sebentar wudhu dulu, begitu itu cuman kaki doang, lah itu tidak soleh, karena tidak sesuai dengan ilmunya. Itu. Ya, mentang-mentang wah, Ramadan jam 10 udah duhur, jam 11 sudah asar. Enggak soleh karena enggak sesuai dengan ilmu. Kedua, dikatakan soleh kalau atas dasar keimanan. Karena nanti kalau beramal tidak karena Allah itu tidak soleh. Ketiga, amal dikatakan soleh itu kalau sesuai dan fungsi dan perannya. Tapi ini saya berdetail nanti di haji aja ya. Ini malah jadi sederhana. Jadi misalnya gini, misalnya Pak Moh itu rajin banget tiap hari masak terus. Masak itu bagus Pak enggak? Bagus. Tapi kerjanya di dapur terus. Itu tidak soleh. Kenapa? Karena tugasnya Pak Moh itu, ini yang masih join siapa? Karena ini ya pokoknya Pak Moh itu, tugasnya Pak Moh itu mencari yang dimasak, bukan masak. Saya tanya, Anissa, bersihkan gorong-gorong itu baik apa enggak? Bersihkan selokan. Baik, Baik. baik. Tapi kalau seorang presiden atau seorang menteri tiap hari masuk gorong-gorong, itu tidak soleh. Begitu. Udah, ini lewat aja, lewat. Oke, lewat. Sekarang surga itu ada di rumah kita. Saya potong. Ini memang strategi marketing biar semuanya nanti ikut haji bersama saya nanti diperdetail di apartemen. Ya. Surga sebelum surga ini penting. Kenapa? Karena ini kita ciptakan dari rumah. Sekarang dibaca surga sebelum surga yang sesungguhnya. Yuk. Jika ada surga di dunia, maka itulah keluarga sakinah. Dan jika ada Ya. neraka di dunia, maka itu adalah rumah tangga yang berantakan. Umar bin Ya. Abdul Aziz. Lanjut. Al-Jannah duna al-Jannah. Surga Inilah yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana membuat al-jannatu dunal jannah.
yaitu bagaimana membangun rumah yang mensurgakan. Di dalam bahasa Inggris ada home, ada house. Di dalam bahasa Arab ada manjilun, ada baitun, ada sakanun. Apa bedanya home sama house? Apa Teh Nisa? Home apa, house apa? Banyak ya, Ustadz ya. Nah, apa? Ayo dibuka biar ada interaktif. Apa bedanya home sama house? Siapa yang Rumah. bisa jawab? Oh, home. Sama-sama rumah. Rumah, Sama-sama hatinya rumah. itu Apa bedanya? feelingnya, feelingnya berasa di rumah ya, hatinya bukan cuma fisiknya. Kalau house itu lebih ke bangunan. Yang lain, ayo dibuka. Biar ini. Apa bedanya home sama house? Nanti yang benar dapat hadiah diskon umroh. Masya Itu ada Allah. door prize. Ya, diskon umroh. Umroh bersama saya kalau perlu bayarnya cuma 50%. Tapi kumpulnya di Jeddah, ya. Ayo, siapa? Apa bedanya home sama house? Mana ada yang lain? Kalau Ya. coba ya Ustadz, Ya, lain. Ya, kalau house itu mengacu pada banyak bangunan gitu. Tapi kalau home itu ada keterikatan gitu ya, rumah. rumah keterikatan. Ada yang lain? Ya Pak Ustadz, saya mulia Pak Ustadz. Ya, gimana? Pak Mulia? Kalau rumah itu bentuk bangunan fisik saja, jadi Betul. di mana-mana ada. Tapi kalau house itu adalah sebuah ya kalau kita ibaratkan sebagai surganya kita lah, tempat kita tinggal berinteraksi dengan keluarga kita. Nah, itu ada kata interaksinya itu menjadi kata kunci. Ya. Karena kalau tidak ada aktivitas sosial, tidak ada kegiatan yang partisipatif, itu namanya bukan home, itu hanya house. Jangan sampai rumah kita hanya bangunan. Ini pas banget Pak Mulia. Jadi intinya ada, semuanya benar. Artinya dari sisi. Makanya di dalam bahasa Arab ada namanya baitun, Pak. Baitun itu sekedar rumah untuk tinggal. Ada namanya manjilun. Manjilun itu hanya untuk istirahat. Tapi ada kata sakanun. Sakanun itu di mana hati, perasaan, aktivitas sosial ada di dalamnya. Maka rumah itu harus jadi sakanun, harus jadi sakinah. Nah, ini nanti kalau waktunya cukup akan kita bicarakan tentang sakinah itu. Makanya sehebat apapun hotel, saya tanya Nisa. Ya, ya Ustadz. Rumahmu dengan hotel di Hotel Trans Studio Mall itu hotel di Trans itu, rumahmu dengan itu bangunannya lebih bagus mana? Hotel lah Ustadz. Lebih bagus hotel. Tapi kamu lebih kerasan di hotel apa lebih kerasan di rumah? Di rumah. Di rumah. Padahal rumahmu tidak lebih bagus, saya tahu persis. Tidak sebagus hotel di Trans. Baru 3 hari di TSM aja pengen segera pulang karena khawatir nggak kuat bayar. Itu Ya itu pertama. ya, itu pertama. Kedua, karena orang tidak ada, maka nanti ada homesick. Maka rumah yang membuat dia kangen, membuat ada keterikatan batin, itulah yang disebut dengan rumah sakanun. Itulah target kita. Makanya orang Arab itu kalau tanya rumah itu bukan ainal bait, bukan. Tapi aina taskun, di mana kamu bersakinah. Maka fungsi rumah jangan hanya sekedar rest area. Gagal kita punya rumah kalau rumah kita hanya sebagai rest area. Hanya sebagai restoran, tempat untuk makan. Kalau hanya tempat makan, mending praktis ekonomis di pinggir jalan aja lebih banyak pilihannya. Di warteg aja lebih banyak pilihannya. Rumah bukan sekedar hotel. Maka rumah bukan sekedar host, tapi harus sebagai home. Untuk itu, rumah ini bukan sekedar manjilun baitun, tapi harus jadi sakanun. Maka jangan sampai anak menjadi asing di rumahnya. Saya tanya Nisa, kalau ada anak nangis, itu nangis karena bertengkar dengan temannya, dia larinya kemana? Ke ibu ya. Ke ibu, maksudnya ke rumah. Betul, ke rumah. Ke rumah. Bukan ke rumah tetangga. Padahal rumah tetangga mungkin lebih bagus, lebih itu. Kenapa? Karena dia merasa ada keamanan, kenyamanan ada di rumah. Itu namanya berhasil.
Maka kalau ada suami punya masalah, pengen segera pulang, maka sebetulnya dia adalah memfungsikan rumah. Tapi kalau ada masalah keluar dari rumah, berarti dia tidak berhasil membangun rumah. Maka rumah harus ada kegiatan yang partisipatif. Tolong mulai hari ini semuanya merasa, mohon maaf, merasa sense of belonging-nya itu ada. Anak-anak kita merasa bahwa dia milik rumahnya. Sehingga kalau ada kotor dia bersihkan. Kalau perlu ada kegiatan cooking, gardening, housekeeping, cleaning, segala macam ada. Biarkan kalau ada kotor, kalau rumah orang lain kotor dibiarin. Kalau rumah sendiri kan dia akan bersihin. Kalau belum melihara apa, tanaman-tanaman janda bolong kayak atau apa di rumah. Melihara ayam kayak melihara apa. Kenapa? Karena supaya ada kegiatan yang partisipatif. Sehingga nanti ada hubungan relasi sosial yang dikatakan Pak Mulia tadi. Itu betul sekali. Nah, jadi mendidik bagaimana kita rumah menjadi home itu menjadi hal yang sangat penting. Makanya dalam surat An-Nahl ayat 80 dibaca ya. Sudah ada di situ terjemahannya aja. Terjemahannya sebentar, Ya. Ustaz. Ya. Allah An-Nahl menjadikan untuk kamu rumah-rumah sebagai tempat ketenangan. Quran surah ya. An-Nahl ayat 80. Inilah nanti sakanun. Nanti akan saya bahas agak detail. Jadi bagaimana rumah menjadi sakanun, tempat untuk tenang. Sekarang nyanyi lagi Anissa, itu lebih baik di sini. Rumah Lebih baik baik di di sini. sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan Anugerah yang yang kuasa semuanya semuanya ada di ada sini. di mana? Ada di rumah. Rumah kita, ulangi, rumah kita, ulang sekali lagi. Suaranya Liriknya bagus nggak kok. hafal, Pak Ya Ustadz. ada, saya pandu. Lebih baik di sini. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Yuk. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Nikmat dan anugerah yang Puasa yang semuanya. kuasa. Ada yang hafal nggak? Ini Semuanya. biar ini puasa-puasa biar saya nggak sendirian. Ayo, siapa yang hafal? Ayo, Siapa yang apa lebih sahabat baik. Khalifah? Mohon maaf nih. Nah, dapat door prize lagi dari Bu Mala. Ustaz, enak terhentinya. Ya, Wina coba. Wina. Enak Lebih baik di sini. Ayo, Teh Wina. Suaranya bagus loh, Teh. Serius itu. Kongkorongok, ayo. Ayo, kongkorongok. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Ayo. Ya, Ustadz. Saya cari liriknya dulu ya, Ustadz ya. Gak usah. Yang hafal dibuka mic-nya. Ayo. Bapak Ibu minta Lebih tolong. baik di sini. Nah, Masya Allah. Rumah kita sendiri. Masya Allah. ya segala Segala nikmat dan anugerah kuasa semuanya ada di sini. Ada di mana? Di rumah. Rumah kita. Gitu lagi dong. Ya, makanya kamu putus sama yang dulu Masya Allah. kurang nyanyi aja diputus-putus, makanya putus. Mudah-mudahan dapat penggantinya ya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi disinilah rumah, walaupun dari anyelir, walaupun dia tidak ada di anyaman bambu gitu. Kongkorongok, selamat datang, dokter Kongkorongok ya. Alhamdulillah. Jadi lebih baik. Jadi Pak Ustadz, ya. habis dari rumah sakit jadi telat nih. Masya Allah itu rumah sakit Pak kemana? Nggak ada di rumah sakit kok. Bilangnya rumah sakit tapi makanya kalau orang dari rumah sakit ingin segera pulang ke rumahnya dia berarti sakinah. Tapi kalau pulangnya ke rumah orang lain, lah itu dia gagal, dia bikin
Rumah harus ini. Kalau perlu bikin apa, bikin kandang ayam, bikin apa di depannya, nggak apa-apa, karena itu bagian untuk partisipatif. Ya, dikasih ikan-ikan koi di dalamnya gitu. Jadi kalau nanti nggak ada lauk, tinggal goreng segala macam itu. Jadi masih ada nggak koinya di rumah? Ada banyak. Ya, oh saya datang sana nggak digorengin. Ya, jadi Pak Ustadz, bagaimana? Pak Ya, Ustadz, berarti karena itu home itu nanti tadi menjadi mencakup bagian dari surga. perasaan ya, mencakup perasaan, kenyamanan dan emosional ya kalau Betul, rumah. betul. Rumah itu ada tempat emosional ada di situ. Ada perasaan, ada interaksi sosial, ada kegiatan partisipatif. Maka rumah harus jadi home sweet home. Home sweet home. Ayo, next ya. Maka di antara Rasulullah itu sampai mengatakan di dalam hadis Ibnu Hibban, yang dibaca, Teh Nisa. 4 hal yang membawa kebahagiaan, Ya. yaitu perempuan soleha. Jadi rumah, saya potong-potong ya, mohon maaf. Rumah itu nanti akan jadi sakanon ketika yang ada di situ wanita-wanitanya solihah. Oh, banyak Wanita yang, wanita-wanitanya, Ustadz. iya kan ada anak, ada istri. Oh ya, ya, Iya, ya. anaknya aja 2 cewek. Oh, Itu. baik. Dokter 1, iya itu. 2 cewek, 1 cowok. Oh, Yang gitu 2 ya, udah Ustadz. nikah, Ya, 1 siap. belum. Itu ya. Mana? Nanti diundang. Insya Allah ya ini. Tidak hanya diundang khutbah dong. Ngapain Ya, kalau cuma diundang 2 malah hari, nyumbang. Ya. 2 hari khutbahnya. Nah, insya Allah siap ya. Ayo. Tergantung. Nah, jadi Tabung artinya tuh. apa? Mohon maaf. Pastikan ada bagaimana. Kenapa? Karena ayat ini bicara untuk hitopnya laki-laki nih, Sa. Jadi Ah, tugas seorang laki-laki mendidik anak-anak yang solihah dan istri yang solihah. Masya Allah. Maka gagal rumah kita itu menjadi home sweet home baiti janati ketika rumah itu tidak melahirkan anak-anak yang solihah. Anak-anak yang Masya Allah lebih banyak di luarnya, lebih banyak tidak taatnya daripada ini. Kenapa? Nanti kalau ada tema baru lagi namanya parenting. Ingatlah bahwa hei anak-anakku, kamu dulu itu dilahirkan wahnan ala wahnin dalam keadaan susah payah. Kamu dilahirkan bukan di-download. Maka kamu harus taat kepada orang tuamu. Inilah namanya. 2 di antara rumah yang membahagiakan. 2 selain perempuan solihah apa? Rumah yang luas. Rumah yang luas. Kenapa? Karena di situ untuk interaksi di mana untuk membahagiakan dan mensurgakan. Ketika Tetangga yang baik. kenapa disebut tetangga? Karena kalau bikin rumah dalam Islam tidak boleh tidak bertetangga. Maka aljar qobladar. Tolong dicatat baik-baik ya. Bikin rumah seperti apapun, maka dia harus kenal tetangga. Jangan sampai rumah itu rumah tiban, tiba-tiba ada rumah, tidak ada yang mengenal sama sekali. Maka kalau dalam bahasa orang Cina itu pagar mangkok. Kamu kenal dulu tetangga. Dan di dalam di Indonesia indah sekali. Orang mau bikin rumah itu harus izin tetangga kanan kiri, bahkan pada RT RW IMB-nya. Kenapa? Karena gagal kita punya rumah kalau tidak punya komunitas. Karena nanti ada aktivitas sosial ada di dalamnya. Yang keempat, yaitu Kendaraan yang enak. Oh, kendaraan enak sih. ya kendaraan, yaitu bahasa terjemahannya enggak ini. Artinya kendaraan yang mumpuni. Karena apa? Dulu untuk aktivitas, untuk cari rezeki perlu itu semuanya. Jadi ini berkaitan dengan rezeki sebetulnya. Jadi bagaimana dia dapatkan rezeki yang halal dari itu. Makanya entah nge-grab, entah itu. Walaupun suaminya dokter juga nyatanya istrinya nge-grab baru saja pulang. Ya, itu di Tasik. Ya, dari sisi ini sekali lagi, maka bagaimana melahirkan anak-anak itu sehingga rumah nanti akan melahirkan. Sekarang satu ayat dibaca. Ayat apa nih, Ustadz? Oh, belum di ini ya. As-Saffat ayat 102. Inilah contoh rumah yang mensurgakan sampai melahirkan anak seperti itu. Atau dibaca dulu hak anak dulu, hak anak, hak anak, anak. Ya, ya udah, hak anak tadi, udah. Udah tadi slide-nya. Anak berhak memperoleh kasih dan sayang. Ya. Terus 2. Hak mendapatkan perhatian. Ya. Terus. Hak mendapatkan pelajaran hidup. Hak mendapatkan perlindungan. Ya. Hak mendapatkan hiburan. Hak mendapatkan kebutuhan. Hak untuk diterima sebagai individu yang berbeda. Hak mendapatkan bimbingan belajar. Hak mengembangkan diri. Ya.
Ini sebagaimana, ini nanti saya perdetail di parenting ya. Ini biasanya saya dibayar mahal kalau bicara parenting ini. Karena nanti kecanduan gadget segala macam. Bagaimana istri yang kadang-kadang sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut, wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut istri-istri sekarang. Itu. Bukan wajahnya glowing, tapi mainan HP di tengah-tengah selimut ini. Nah, dari sisi ini, nanti bicara tentang bagaimana rumah. Rumah itu ada interaksi. Rumah itu ada kegiatan partisipasi. Rumah itu ada kasih sayang, ada perhatian, ada pelajaran hidup, ada pelindung, ada hiburan. Masa di rumah kok garing banget. Sesekali ada canda Rasulullah itu di rumah itu kadang-kadang jalan-jalan bareng sama istri, kadang-kadang ambil korden yang besar itu, kemudian keliling rumahnya ngapain? Kita ngingat dulu waktu manten pertama, supaya ada hiburan. Jadi ada humor sedikit, rumah jangan garing-garing banget. Sehingga dari rumah nanti ada bagaimana ada ketaatan. Sekarang dibaca surat As-Saffat ayat 102. Browsing sebentar. As-Saffat 102. 102 ya Ustaz. Ya, Terjemahannya aja ya Ustaz ya. ya terjemahannya. Ketika anak itu sampai pada umur, ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Iya, tidak mudah untuk membuat anak bisa taat kepada orang tua. Ini berarti ibunya hebat. Ini singkatnya ya, singkatnya. Inilah rumah. Walaupun suaminya pergi 13 tahun loh, perginya bukan sehari 2 hari, bukan ditinggal ke rumah sakit cuma jaga sebentar balik lagi, enggak. Ini ditinggal 13 tahun, tapi bisa didik anak sampai anaknya taatnya kepada orang tua, mau disembelih saja, apa katakannya? Kerjakan, itu perintah Allah. Kalau itu anaknya Nisa, mohon maaf, kamu udah punya anak belum? Alhamdulillah udah satu Ustaz. Alhamdulillah, itu kalau anakmu, aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu, apa jawabannya? Oh ya sama Pak, saya mimpinya sama. Saya mimpinya nyembelih Bapak, Bapak ini nggak pulang-pulang jadi Bang Toyib, luar biasa. Bagaimana anak bisa taat? Karena ibu yang solihah, karena bapak yang soleh. Ini kelihatannya sederhana karena kita tinggal baca. Tapi bagaimana kita mendidik anak-anak yang bisa taat kepada orang tua. Dan sesakit-sakitnya orang tua kalau ada anak yang durhaka kepadanya. Maka inilah rumah yang mensurgakan. Maka fungsi rumah itu ada 9 yang harus kita... Oke, supaya langsung ke poinnya. Nah, itu nanti akan saya berdetail di parenting ya. Ini karena kalau ini kemarin sebetulnya umroh saya mau jadi gitu, tapi ternyata waktunya sangat singkat dan ketika tausiah banyak orang yang malah nggak gabung ya, malah yang join malah yang jamaah lain. Nah, jadi bagaimana 9 fungsi rumah yang nanti mensurgakan. Next ya. 1, rumah harus jadi Musola, musola. 2, rumah harus jadi maskanah, maskanah. 3, rumah harus jadi madrasah, madrasah. 4, maulud, maulud. 5, al-junnah, al-jinnah. 6, al-markaz, ya, udah. 7, al-mahyau sunnah, ya. 8, al-marham, ya. 9, al-mashkur. ya sudah. Sudah paham kan? Sudah selesai berarti. Iya. Apa? 1, al-musola. Artinya gagal punya rumah kalau rumah tidak ada kegiatan untuk ibadah kepada Allah. Rumah ini diniatkan untuk pengabdian kepada Allah. Rumah sebagai ibadah, bagaimana Allah selalu ridho ada di dalam rumah kita. Maka gagal kalau punya rumah kalau nggak ada bacaan Quran. Bacaan Quran bukan hanya kaligrafi, tetapi dibaca. Maka ada sholat sunnah di situ, ada tadarus Quran di situ, apalagi bulan Ramadan. Kata Nabi, nawiru buyutakum bi tilawatil Quran, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Rumah itu dihiasi, rumah itu disinari, diberi cahaya dari bacaan Quran. Rumah bukan dihiasi dengan drakor, dengerin, bukan sekedar dengan sinetron. Rumah bukan hanya dihiasi dengan hasil quick count yang
Wah, ini sorry ye, isinya cuma itu aja, ya. Jadi bagaimana rumah ini bukan ada hitungan-hitungan quick count sama real count aja. Bukan hitungannya KPU yang tiap hari ada kita lihat. Disitulah rumah ada terangan Al-Quran, ada sholat sunnahnya, ada bacaan Qurannya. Rumah yang nggak pernah dibacakan Quran itu bukan rumah, kata Nabi, itu kuburan. Itu kata Nabi loh ya. Jadi rumah itu kalau nggak ada kegiatan ibadahnya, itu kuburan, itu bukan rumah. Jangan-jangan selama ini kita tidak punya rumah. Kita itu hanya tinggal di kuburan. Karena nggak ada aktivitas ibadah di dalam rumah kita. Pastikan sholat-sholat sunnah itu ada di rumah kita. Bacaan Quran ada di rumah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, rumah harus jadi madrasah, yaitu menjadi majelis ilmu. Di mana ayah, ibu menjadi guru, bahkan ibu menjadi guru bagi anak, maka ibu harus pinter, jangan tulalit, jangan O2N, on. Ibu jangan sampai anaknya jadi stunting, minimal ada bedanya, tahu asam folat sama asam sulfat. Bu, kalau mengandung jangan dikasih asam sulfat, dikasih asam folat. Maka dia harus tahu tentang bagaimana sesuatu yang memberi manfaat. Anak-anak jadi muridnya karena al-umu madrasatil ula wa madrasatil aulad. Ibu ini adalah sekolah yang utama dan pertama bagi anak. Saya tanya, guru yang pertama siapa, Anissa? Ibu. Ibu. Perawat yang pertama siapa? Ibu. Satpam pertama siapa? Ibu. Oh, housekeeping yang pertama siapa? Ibu. Semuanya adalah orang tua. Maka orang tua ini harus menjadi perannya. Walaupun punya pembantu, punya ART, asisten rumah tangga, tapi dia yang memanage. Oh, suaminya sibuk di rumah sakit, istrinya nungguin apotek. Ya, tapi makannya itu menu-menunya yang menginit dia. Hari ini masak ini ya yuk, mas ini ya Neng, segala macam. Kenapa? Karena dia punya peran di situ. Sehingga rumah menjadi madrasah itu ada dua, dicatat baik-baik. Satu madrasah diniyah, yang kedua madrasah kuliah, artinya madrasah tentang adab, madrasah tentang budaya. Kenapa agama dan budaya? Karena agama tidak cukup. Diperlukan budaya. Budaya harus diatur agama supaya tidak sesat. Saya tanya orang, Nisa pernah umroh, pernah haji? Umroh. Umroh ya. Di Arab itu kalau menghormati orang, Nisa, itu dipegang jenggot. Itu budaya. Ya, saya kif halak. Maka orang kalau udah tua pegang jenggotnya itu menghargainya. Tapi jangan dilakukan di Bandung. Ketemu gimana kabarnya, ketemu diambil, kurang ajar. Itu budaya, maka itu harus ada. Kenapa di sini kalau ada orang tua lewat, apa kita depan orang tua suruh nunduk. Di Arab enggak usah nunduk, ini sakit punggung ya, itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka budaya juga kita, itulah di rumah. Jadi rumah menjadi madrasah. Kenapa? Kok tidak madrasah kan di sekolah? Bukan. Karena nanti kalau anaknya tersesat, yang bertanggung jawab bukan bapak, bukan gurunya, tapi orang tuanya, bukan presidennya. Itu. Yang ketiga, rumah harus jadi al-junnah, yaitu jadi benteng. Benteng apa? Penjagaan iman, penjagaan moral, penjagaan dari semua yang membuat mereka tersentuh api neraka. Maka rumah harus bebas dari minuman keras. Rumah harus bebas dari judi online. Rumah harus bisa dari pinjol. Di Sleman itu sampai ada seorang yang, mohon maaf, seorang masa anak SMP itu kena tagihan 350 juta. Terlibat pinjol, ternyata hanya untuk main game, main yang lain-lain segala macam, itu ternyata untuk game online segala macam, itu tidak. Rumah harus bebas dari narkoba. Maka tolong, please deh, ibu-ibu kadang-kadang masuk kamarnya anak. Kalau ada alkohol kok lebih dari 70%, ini udah apa? Ini pasti ada masalah. Oh, ini untuk klinik. Kalau untuk bersihkan itu nggak sampai di atas 70%. Jangan-jangan ini terlibat narkoba. Jangan-jangan ini ngedrak. Pornografi, porno aksi, dicek. Sesekali laptopnya, handphonenya dicek. Saya punya klien, itu stresnya luar biasa. Kenapa? Itu sudah berapa tahun yang lalu. Karena anaknya SD, itu ternyata nyimpen di videonya itu, video-video yang
Ya, naudzubillah min dzalik, yang www.com itu ya luar biasa. Ternyata handphonenya itu dia belum melihat bagaimana anaknya penyimpangan secara seksual. Bahkan kalau perlu laki-laki dengan perempuan nanti dikasih kamar berbeda, minimal kalau satu kamar jangan satu selimut. Itu ada di rumah. Jadi al-junnah, benteng dari semua kemaksiatan. Jangan-jangan anak kita jadi ACDC itu berawal dari rumah. Ini laki, ini perempuan, itu ini tahu menstruasi gimana, ini tahu ini segala macam. Itu bagian ada al-junnah. Jadi benteng dari semuanya. Karena apa? Karena seorang itu ya jangan sampai ada fitnah yang keluar dari rumah kita. Berapa banyak sekarang ini Teh Nisa itu ada, ya enggak usah saya sebutkan namanya, semuanya tahulah bagaimana orang kena fitnah karena anaknya menghajar anak orang lain, 2,5 bulan sampai sekarang kena denda 34 miliar sama hukuman 14 tahun dan rumahnya disita lagi karena anaknya. Nah, maka ini terjadi bullying segala macam. Tolong dijaga. Bullying itu berawal dari rumah. Bullyingnya di sekolah, tapi sebetulnya itu kegagalan membangun rumah. Berikutnya rumah harus jadi almaskana. Ini kok haus ya lama-lama. Suruh ngomong sendiri gini ya nggak ada Jangan minum. minum Ustaz, Ya. nanti batal. Iya, kalau lupa kan nggak apa-apa. Ya, almaskana, tempat untuk pelipur lara, tempat untuk pelepas duka. Jadi rumah itu tempat untuk orang itu semuanya terobati di rumah. Itu. Iya. Jadi gimana ya? Eh, Kalau ada lagu namanya Yogyakarta, ya, eh, Club Project itu. Jadi orang itu merasa kangen itu. Bisa nyanyi lagu Yogyakarta nggak? Yang kayak gimana Ustaz? Yang apa? Suasana Jogja itu loh, itu. Oh iya, Club Ya, Project ya. ya Club Project. Gimana? Saya senang kalau biar gantian saya nih. Gimana nih? Ya, Iya. awalnya gimana nadanya Ustaz? Eh, Suasana Jogja itu Teh gimana Teh? Ada yang Terhanyut, terhanyut aku terhadap nostalgia. nostalgia. Tapi Itu nadanya ada di rumah gimana? kita. Ya, ada nostalgia di rumah kalau dia pergi itu pengen segala, ayo diulang, ayo dibacain bentar. Ya, Liriknya aja ya Ustaz ya kalau tak. nadanya gitu. Ya, Tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. ya. Terhanyut aku akan nostalgia Ya, saat jadi di situ ada nostalgia, semuanya penuh makna. Rumah itu walaupun bantal itu bau, tapi itu menjadi kenangan. Kemana aja dibawa. Itu kenapa? Padahal bantal di hotel itu lebih oke, bantal di perjalanan mungkin beli baru ada, tetapi kenapa pakai selimut itu? Bahkan sarung suami, padahal sarungnya juga sudah sarung jelek, tetapi itu menjadi sesuatu yang apa ya, bumi, sesuatu yang masya Allah, jadi nostalgia. Terus saat kita sering luangkan waktu nikmati bersama suasana Jogja. luangkan waktu menikmati semuanya di rumah. Maka usahakan rumah itu walaupun belinya makanan di jalan, di luar, tapi makannya di rumah. Makan barengnya itu ada. Maka bangun kebersamaan di rumah. Oh, ini terlalu panjang kalau saya buat. Karena apa? Maskana itu nanti ada 5. Ya, Maskana tempat untuk sakinah. Ya, sakinah artinya satu, optimis. Ya, jadi gagal kalau kita punya rumah, kalau orang yang ada di rumah tidak optimis untuk bisa masuk surga. Ini nanti sakinah dipakai untuk ketika perang Badar ya. Ketika dia perang Badar, maka Allah turunkan optimistis. Optimis juga sakinah juga dipakai ketika dulu Nabi Zakaria. Nah, Zakaria itu mandul, merasa sudah tua apa masih punya anak, maka Allah turunkan sakinah. Akhirnya diturunkan sakinah, umur tua masih punya anak. Itu. Berarti sakinah adalah rumah yang sakinah adalah rumah yang membawa optimistis. 2, sakinah artinya aman, nyaman, tenang, kerasan. Maka rumah yang kerasan, rumah yang sakinah, rumah yang ngangenin, rumah yang apa ya, unforgettable, rumah yang gimana bahasa Sundanya apa? Rumah yang orang itu pengen apa ya, ngangenin tuh apa bahasa Sundanya? Rumah yang ya apa ya?
Ya, rumah yang serba Rapihin orang aja dulu. Nanti saya nggak harus dicicip dulu soalnya. Siapa yang dicicip, Bu? ya nanti ya dipijitnya nanti ya, nanti ya dipijitnya nanti dipesankan dulu ya. Jadi rumah yang bisa untuk pijit, nah itu ya ya ini nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi karena ada splitteran. Jadi intinya adalah rumah yang maka gini gini gini. Kalau ada suami kok dia sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Gitu ya. Karena dia masih kerasan di rumahnya. Kalau dari kantor pengen segera pulang terus itu sakinah. Sakinah yang berikutnya yang ketiga adalah tidak ada kecurigaan. Maka tolong ada transparansi. Kalau saling curiga soal suami pada istri, istri pada suami, suami pada anak, anak itu orang tua pada anak itu gagal. Ya. Rumah sakinah juga berarti nanti sesuatu yang tidak menyakitkan. Maka kalau hubungannya serba menyakiti, serba itu gagal punya rumah. Tidak maskanah itu. Pokoknya kalau ngomong serba nggak enak. Dari mana Mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Sudah makan sudah, nggak makan mati. Nah, padahal ditanya istri sendiri. Padahal ngomong ngomong aja kok nggak enak. Lah itu berarti dia tidak sakinah. Terakhir, tidak ada gangguan. Jadi disebut sakinah kalau nggak ada gangguan. Maka Anissa, gini Anissa, kalau kita sedang sholat, maka jadi makmum berdiri dengan sakinah. Apa artinya? Jangan ganggu. Jangan mentang-mentang kamu sudah umroh 3 kali, bacaan Bismillah, Alhamdulillah, falak, padahal jadi makmum. Padahal jadi makmum. Nah, itu namanya tidak sakit. Udah, yang lain-lain nanti diteruskan. Lama-lama haus Masya juga. Allah. Ya, itu. Masih ada Mas- fungsi yang lain ya. Atau diteruskan dulu. Ya, dibacakan dulu aja. Yang mana, Ustaz? Yang rumah 9 fungsi, al-madrasah. Apa itu al-madrasah? Ya, Al-Madrasah, ya, Al-Madrasah sebagai majelis ilmu. ya. Terus? Al-Markas, mempersiapkan generasi dakwah yang tangguh. Disebutkan dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang tadi disampaikan. Terus? Lalu kemudian ada Al-Mahyus Sunnah untuk menghidupkan Ahmah ya usunah. Al-Mahya Sunnah Ya. untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Cara Ya. makan, minum, adab hubungan suami istri dan Ya. sebagainya. Misalnya Ajak di rumah kok makan tangan kiri, nggak pakai doa ini mau masuk rumah kok nggak salam. Ini rumah apa kandang ayam? Rumah. Kalau rumah keluar dulu, anakmu suruh keluar lagi dulu. Masuk lagi salam. Makan itu kencing sambil lari-lari, padahal ini kencing malah bikin angka segala macam. Itu nggak soleh. Nah, maka rumah tempat baik. di mana adab-adab terus Baik. Berikutnya Almarham, tempat silaturahim dengan tetangga, sahabat ya mukmin, tempat Quran. untuk tempat kasih sayang, tidak boleh ada KDRT segala macam. Lanjut. Selanjutnya Al-Mashkur, tempat bersyukur Ya, atas semua nikmat karunia Allah tiada terhingga, Quran Surah Ibrahim ayat 7. ya, tempat untuk mensyukuri nikmat. Udah, itu dulu pengantarnya. Nanti ada 5 waktu, nanti next time saja. Harus ada me time, harus ada couple time, ada family time, ada social time, ada study time. Jadi rumah ada waktu untuk Tuhannya, waktu untuk Tuhannya 1, 2, waktu untuk pasangan, waktu untuk keluarga, waktu untuk sosial, bersosialisasi, untuk silaturahmi, dan waktu untuk belajar studi agama. Semua orang harus punya 5 waktu itu. Gagal kita punya rumah kalau tidak ada waktu-waktu yang itu. Oke, sementara itu dulu saya kembalikan. Kalau ada Masya Allah, tabarakallah. Jadi mungkin sahabat Khalifah kalau ada yang tahu tahun kemarin ya Ustadz ya bulan Desember kalau tidak salah ya ya, Ustadz ya ada ya, program umroh parenting kurang lebih seperti itu berbobot sekali. Jadi buat para calon imam dan calon ibu untuk lebih baik parenting itu memang dipahami dari sebelum menikah ya Ustadz ya. betul. Gitu. Jadi insya Allah salah satu tujuan pernikahan adalah dengan membangun generasi soleh dan solehah gitu ya Ustadz ya. Betul. Ya. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto MA. Semoga dengan materi Ramadan, media revitalisasi rumah surgawi,
dapat semakin menambah semangat kita dalam memaksimalkan ikhtiar, tawakal, ibadah, amal solihnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Khalifah, semuanya, mari kita mungkin terbatas waktu. Sebenarnya tuh sampai jam 11, tapi mungkin kita bisa kalau ada pertanyaan. Ada jam 4 biar nambah-nambahin dikit ya. Baik, Bunda Empet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Empet, ketemu lagi dengan Nisa dan sahabat Khalifah lainnya. Bunda Empet, adakah suaranya? Apa sudah live room? Baik, sambil menunggu Masih ada, konfirmasinya. masih ada jam 4, masih ada. Bunda Empet, mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan. Tadi Alhamdulillah 75 partisipan mengisi kajian ilmu ini karena mungkin kan biasa kalau weekdays dan pagi-pagi ada yang berbentrokan dengan jam kerja juga ya Ustadz ya. Ya. Tapi Alhamdulillah terkumpul para partisipan majelis taklim ini dan telah menerima materi dari Ustadz Wijayanto. Bunda Empet, mangga. Mungkin nanti sambil berjalan ya Ustadz ya. Ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, biasanya kita menerima kurang lebih 3 pertanyaan. Tapi Silakan. karena sekarang sudah mepet, mungkin 1 pertanyaan ya Ustadz ya. Coba saya. Silakan, ya. Dan di kolom chat ada yang bertanya tidak ya? Baik, Langsung Ibu boleh Yuniarti. nggak? Langsung boleh nggak? Oh, Bu Bu Susi. Yuniarti. Ya. Bu Yuniarti, Ini Bu mangga. Susi. Ya. Ini Bu Susi. Boleh nggak pertanyaan Bu Susi. langsung? Bu Oke, Susi, Bu. monggo. Ya, silakan. Ya. Boleh. Ya, boleh, Eh, boleh. ti- boleh. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Susi, sehat ya. Wah, Teh Susi, wah, kata Pak gitu. Ustadz, Pak Ustadz, Teh Susi sehat ya. Padahal Teh Susi lagi di sini tuh. Di mana? Di mana? Di opname Ustadz. Oh ya Allah, udah Allah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan Teh Susi. Itu untuk Amin. mengurangi dosa-dosanya dan membuat tinggi derajat di surga nanti. Biar Ya. tidak Amin. gini, Terima kasih Pak Ustadz. Biar Ya. kretek-kretek. Salam buat Wak. Mana dari BI? Wah Budi mana? ngantor, Wah Budi ngantor, Wah Ya, Budi ngantor ya, dulu. Aku ya. ditinggal. Ini udah agak lumayan lebih baik. Ini hari Ini mau kelima nanya di apa sini. mau nyapa? Ini. Aku kan ini saya mau curhat bahwa ini hari kelima. Ini Alhamdulillah. berkaitan dengan aku sakit. Jadi pertanyaannya tentang ikhlas Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, aku kan sakit. Jujur ya, aku jujur nih, biarin aja ibu-ibu yang lain mendengarkan. Suka nguluwut, kata orang Sunda bilang, mah Apa itu? ngegeremet gitu ya, kurang Itu ikhlas. nggak tahu kurang artinya. ikhlas. Itu sebuduteng artinya. Ya. Masa Baduteng ya. Nah, Pokoknya apa aku teh artinya? kurang ikhlas Pak Ustadz. Oke. Tetapi tadi waktu Pak Ustadz di awal berbicara bahwa sakit itu apa tadi kata Pak Ustadz deh? Sakit itu Menggugurkan, kafaroh, memberi menggugurkan dosa. kesempatan, dicolek memberi kesempatan ya Pak Ustadz. Ya, betul. Ya. Nah itu aku tadi rada berbesar hati lagi. Padahal tadi sebelum mendengarkan Pak Ustadz aku sedikit kurang menerima. Dan tidak ikhlas, malah gini. Kenapa sih pakai asam lambung segala? Kenapa sih pakai vertigo segala gitu? Tidak ikhlas aja. Nerima gitu ya, nggak nerima. Sekarang pertanyaan aku, bagaimana sih ingin menerima, ingin ikhlas dengan cepat itu kumaha teorinya itu bagaimana? Terima kasih. Ya. Pertama, keikhlasan itu akan bisa dilakukan kalau ada landasan iman. Iman kepada apa? Iman pada Allah dan hari akhir, karena apa yang ada di dunia ini serba tidak adil. Dalam pengertian, untung kita punya tafaul, harapan untuk di akhirat. Karena apa yang berlaku di dunia ini kadang-kadang orang itu sudah miskin, sudah miskin, sakit-sakitan, sementara ada orang yang berbuat maksiat, padahal dia taat. Sementara ada yang bermaksiat, kadang-kadang koruptor, malah nggak pernah sakit, malah bisa dihormati di mana-mana, karena ada akhirat. Maka sesungguhnya surga menunggu kita. Ini pertama. Kalau nggak ada keimanan nanti ini. Kedua, Rasulullah bersabda, tolong perhatikan Mbak, atau kalau perlu ditirukan saya. Idza ahabballahu qauman, ayo Teh Susi. Oh iya, oke. Idza ahabballahu qauman
Kauman ibtalahu. ibtalahu. Ya, tanda cintanya Allah kepada hambanya adalah diberikan cobaan, ujian seperti sakit. Jadi orang itu Oh. tanda Allah cinta itu diberi ujian, diberi cahaya. Saya tanya, surga paling tinggi itu nanti siapa? Teh Nisa, tahu nggak? Surga yang paling tinggi itu siapa? Siapa yang menduduki surga paling tinggi? Ya, Yang ikhlas ya. yang paling tinggi siapa? Namanya, orang yang paling tinggi sendiri surganya besok siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, karena cobaannya paling banyak. Nabi Muhammad diusir dari rumahnya, mau dibunuh, mau itu, maka itu bagian dari cobaan. Makanya Anissa pasti surganya jauh di bawah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ujiannya tidak seberat itu. Nah, maka besarnya cobaan idomul jaya ma'a idomul bala. Nanti besarnya pahala itu, Teh Susi, itu sesuai dengan besarnya ujian. Fir'aun itu kenapa jadi Fir'aun? Karena dalam sejarah Fir'aun itu nggak pernah sakit. Maka nggak ada riwayat inna Fir'auna kero'una, sedunia Fir'aun kero'an, itu nggak pernah. Kenapa? Karena memang nggak benar. Maka sakit ini anugerah. Nanti ada 14 poin. Nanti karena ini di luar tema, biar ada tema berikutnya. Tapi cari waktunya susah. Ini prime time. Ramadan ini waktu yang saya biasanya ini realistis. Realnya lebih. Masya Allah ya Ustaz ya. Ya. Padat. Ya, ini mohon maaf karena ini saya harus ke Kujang, malam masih tarweh, masih semuanya. Jadi masih ke Indosiar, sambung CNN setengah 8 itu komen berita, kemudian jam 9 Trans 7, jelang buka nanti di iNews. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya, malah ngitung rezeki. Ya. Jadi sekali lagi, mohon maaf sekali lagi, ini bagian dari cara Allah memuliakan kita, meninggikan derajat kita. Mohon maaf, di situ ada nasihat. Sakit itu nasihat untuk dirinya, nasihat untuk orang lain. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu orang yang paling beruntung siapa? Orang yang tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan ada nasihat itu ketika orang sakit. Maka lihat orang jenguk Teh Susi yang sabar, padahal dia sendiri nggak sabar. Dan disitulah terjadi nasihat. Nah, maka sekali lagi itu sakit itu ada 14 poin. Itu saya kumpulkan Quran hadisnya. Di antaranya adalah sakit ini istighfar. Sakit ini tanda cinta Allah. Sakit ini supaya kita lebih banyak ingat Allah. Sakit ini supaya apa? Supaya kita itu betul-betul ditinggikan derajat di surga. Sakit ini perhatian. Wak Budi itu nggak pernah seperhatian kalau nggak sakit. Kalau nggak sakit dibiarin. Nah, begitu sakit, waduh apa-apa dibeli ini. Beli. Padahal kalau sakit, wah beli sendiri. Firmannya. Begitu sakit, wah langsung dari kantor BI pulang sini. Kantor BI pulang sini. Ini Teh Nisa, ini karena ini orang yang punya uang seluruh Indonesia itu suaminya Teh Susi. Ya. Masya Allah. Ibu Gitu ya. Susi, Syafaqila, semoga Ibu diberikan kelapangan dalam menjalani. Terima kasih, amin. Terima kasih Lebih juga Pak detail, Ustadz lebih detail pencerahannya. nanti umroh haji sama saya. Baik. Ya, insya Allah, Haji nggak amin. pernah itu. Insya Allah gimana? Cuma Teh Wina yang bareng aku, yang Teh Susi nggak pernah. Ya. Wina catat tuh Wina catat. Baik, Pak Ustadz, ini punten ada yang sudah nyampein tadi satu pertanyaan, tapi mungkin dibuat cepat aja gitu ya, Pak Ustadz. Intinya adalah dari Bu Yuniat di Bandung, saya bantu bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya, orang-orang beriman beramal soleh sedang mendengar kajian atau membaca Al-Quran, berbuat baik, contoh menyumbang, hanya setahun sekali 50.000 rupiah, tetapi suka diumumkan kepada orang lain, bagaimana solusinya? Dengan puasa Ramadan, mungkin maksudnya ada orang yang buat kebaikannya nggak sebegitu berapa gitu ya Ustaz, tapi ngomongnya tuh kayak banyak banget. Nah itu gimana tuh jadi orang yang seperti itu untuk Dibaca menanggapi orang-orang seperti itu? sekarang dibaca surat Al-Baqarah ayat 262 boleh, 264 boleh. Oke, Pak Ustaz. Dua-duanya isinya sama. Saya ditembak mulu dari tadi, saya googling dulu ya Ustaz ya. Ya biar Al-Quran. Teh Wina baca Quran sesekali baca Quran ngapain sih? Al-Baqarah ayat berapa tadi Ustaz? 262 boleh, 264 boleh. Baik, 262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Ya, jadi kalau 50.000 nanti dia diungkit-ungkit, hilang pahalanya. Alah Nisa dulu kalau nggak saya tolong jadi apa itu? Itu bisa masuk khalifah juga rekomendasi aku. Hilang semua pahala kebaikannya. Jangan diungkit-ungkit.
Kalau di pesantren dulu, ini contohnya agak ekstrim ya. Itu tanda orang ikhlas itu dia sudah tidak mau disebut-sebut. Ada min fadillah, ini dari Allah saja. Cuman ngasih apa oleh-oleh dari apa Tasik, cuman sekali traktir ke oh, bubur Zainal gitu aja diungkit-ungkit. Nah, kayak orang makan itu apapun yang sudah masuk dia tidak akan ingat. Wah, sate ke kanan, oh kemudian burger ke kiri, apalagi udah mau keluar. Dengar kabarnya, Dut udah nggak mau, apalagi udah keluar, megang nggak mau. Oh, sate kok wadahi piring kan nggak mungkin. Ah, itu artinya keikhlasan. Maka salah satu ikhlas adalah tangan kanan ngasih, tangan kiri tidak ngelihat. Artinya apa? Semuanya sudah ini. Maka terima kasih. Orang yang sudah terima, dia harus ngasih. Ngasih. Iya. Kalau terima terus nggak ngasih, apa yang terjadi? Sakit. Silahkan. Anissa makan terus, 2 bulan makan tapi nggak keluar. Pasti Sembuh sakit itu. perut. Sakit perut. Nah, maka terima kasih. Nah, maka jangan Pak, menyebut-nyebut, apalagi menyakiti. 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 Pak Ustadz, ada salam dari Pak Rustam, Masya Pak Allah. Rustam, Masya Allah, Safakallah. ya Mudah-mudahan sekarang Allah. saya Kemarin baru Pak tahu Rustam, itu, Pak. Masya Allah, baru mudah-mudahan minta doanya ya Pak Ustadz. Pak Rustam Ini cempet sudah ada. Cempet sudah ada. berdarah. Semoga cepat sembuh, Pak Iya. Ustadz. Nih, cempet Ya, dulu. Alhamdulillah. Bunda Empat, Masya Allah. Iya. Gimana? Kumaha damang? Maaf tadi lagi baca Quran. Oh, Ya. Masya Jadi, Allah. Tabarakallah. Mangga Bunda Empat. namain apa semuanya sudah komplit, tapi dari rumah itu betul-betul menjadi satu pelajaran untuk kita menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau rumah itu betul-betul dipersembahkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sekian. Masya Allah. Jangan lupa cempet tanggal 30 saya ada acara di Pegadaian di Bandung. Itu bukannya Ya, kikil. Kikil di boleh, HM10. Kikil, boleh. siapkan kikil. Tanggal berapa? Ya, Tanggal 30. tanggal 30. Tanggal Request penuh. Ya. Ustadz. Tanggal 30 30 aja. saya ada festival, ada apa acara gathering Oh Pegadaian ya, di Bandung. Ya. iya, tahu. Tanggal Kami ya, ya, sudah cepet buka BBA di saya ngirimnya. sediakan kikil yang enak. Yuk. Siap. Pak Ada Ustadz. Vina Saya Baik, buka Bunda aku buka diajak. di HM10. Ya. Ya. baik. Vina nggak Terakhir diajak. karena ada Pak Rustam, say hello dong. Harus Pak Rustam. Pak Rustam. Ada. Di ruangan Pak Rustam, mangga Pak Rustam. Waktunya dipersilahkan Pak Rustam untuk menyampaikan kesempatan Ini untuk masih gantung ya. Itu baru saya poin karena Iya, nanti kayaknya kita nggak harus apa-apa. buat Karena seri berseri. selanjutan ya. Karena saya udah dijemput. Ini Jumat Baik. juga. Coba Pak Rustam harus Baik. keynote speaker. Oh, Pak Rustamnya langsung kembali ke ruangan, mungkin ada keperluan, tapi tadi menitipkan salam hormat kepada Ustadz Wijayanto, dirindukan kehadirannya di kantor Khalifah. Insya Allah tanggal 30. Mudah-mudahan. Insya Allah nanti mampir ya, Pak Ustadz ya. Ya, tapi nggak ada makan siang, nggak ngapain sana. Ya gimana dong Pak Ustadz, kan Ramadan. Anu sapir. Iya, Bunda Empat nih Ustadz Wijayanto suka ayo wainya. Jadi makannya jam berapa, Cek? Hei, apa kabar? Iya. Bapak, Ibu, sahabat Khalifah Ya. semuanya, mohon maaf karena ada keterbatasan waktu dan Pak Ustadz juga perlu, dan Bapak-Bapak sekalian, akang-akang sahabat Khalifah sekalian juga perlu sholat Jumat ya. Kita udah mulai mepet waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto MA. Semoga dengan materi Ramadan media revitalisasi Rumah Surgawi tadi dapat semakin menambah semangat. Sahabat Khalifah semua, kita akan masuk ke sesi foto bersama dulu ya sebelum ditutup. Nanti saya tutup. Akan ada Kang Hardi, rekan saya. Mangga Kang Hardi. Gayanya gitu ya, khas ya. Ganti sekarang ini. Oh, Karena Lagi iya, sampai. bisa. di sini dipakai Gimoy jadi gini aja. Oke, jadi gini Bapak Ibu Itu semuanya. dipakai sorry Tengah sorry ye. Sorry, nggak sakit gigi kok, semuanya sehat-sehat ya. 1, 2, 3. Belum sebentar. Masih banyak yang belum on cam nih. Baik. Banyak yang belum on Bentar, cam. biar on cam Ditunggu, dulu. Ayo ditunggu. ditunggu dulu on cam-nya, nanti Kang Hardi nggak Mana jepret-jepret. ini Mbak Eri Martin? Mana Eri Martin? Bu Eri, habis jual rumah miliaran ini. Pak Ustadz, Bu Wine belum siap. Bu Ina, ayo. Wah, siap. Mau luluran dulu. Udah. Pak Ustadz, tadi Bu Yuli ada pertanyaan dari Bu Yuli, nanti acara yang Pak Ustadz nanti di Bandung jam Kalau berapa mau bisa. katanya? Ayo. Siap.
Waduh, masih Ayo, banyak yuk, tuh ya. yuk, foto dulu yuk, foto dulu. Yuk, Yuk. katanya gaya baru ya tadi ya? Ya, ini yang lama udah off date ya. Ini kayak sakit gigi tak kayaknya. Ayo, ayo, ayo. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi. Gayanya apa lagi? Kayak saya dong, kayak lama, kayak lama. Gaya lama katanya. Gaya lama teh kumaha? Oh gitu. Gini kalau gaya lama. Tetes, iya, Bu. Aku di rumah sakit jadi sembuh ya. Aduh, alhamdulillah Amin, bisa amin. sih. Di Siap. rumah sakit nanti Japri ya. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa ya kita sudah hampir sampai di penghujung acara, bahkan sudah di penghujung acara sebenarnya. Oleh karena itu, kita tutup dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Wijayanto. Waalaikumsalam. Diberikan Jazakallah khair. khair. Assalamualaikum Bapak Ibu sahabat Waalaikumsalam. khalifah tersayang. Bu sehat Bu. Jumpa kembali. Alhamdulillah, mu tengah longok. Ada Pak Muh tuh. Pak Kamu kan itu. Muh. Ibu apa Masya kabar Allah. Ibu? Oh, insya Allah. Pada ditunggu ya di kantor Khalifah Tour. Mangga atuh daftar umroh Syawalnya jangan lupa. Umroh plus Turkinya jangan lupa. Turkiye katanya umroh plus Turkiye. Nanti ada umroh Tuh Bu Turki Wine juga tuh insya suruh Allah. daftar Bu Wine. Bu Ine daftar baik. Nanti Saya cempet deh.